Bismillahirrahmanirrahim. Muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan siang hari yang cerah dan berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita masih merujuk kepada kitab Islahul Qulub atau Ahadits Islahul Qulub, hadis-hadis tentang perbaikan hati. Kita berada di bab yang kelima. Kita buat kajian hari ini bertemakan dua macam kefakiran hati. Ada dua jenis atau dua macam kefakiran hati. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, macam yang pertama adalah kefakiran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kefakiran hati kepada makhluk, kepada harta, dan kepada dunia. Kita mulai dari macam yang pertama, yaitu kefakiran hati kepada Allah. Kefakiran inilah yang terpuji. Macam yang pertama ini adalah jenis kefakiran yang terpuji. Kata Syekh Abdul Razak bahwasannya kefakiran ini adalah sebuah akhlak yang sangat besar. Bahkan kefakiran hati kepada Allah adalah ruhul ibadah wa lubuha. Kefakiran adalah ruh dari sebuah ibadah. Dia adalah intisari dari sebuah ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di beberapa buku akidah para ulama menjelaskan di antara unsur yang harus ada dalam ibadah seorang hamba adalah at-tadallul wal khudu', yaitu merasa hina, menghadirkan di dalam jiwa kita ini merasa hina di hadapan Allah, merasa kerdil. Dan ini ketika seseorang merasa hina, merasa kerdil, artinya di situ dia akan menunjukkan kefakirannya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Syekh menjelaskan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kefakiran kita, kefakiran hati seorang hamba kepada Allah itu tampak dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu min jihatil ibadah, akan tampak dari sisi ibadah yang dikerjakan oleh seseorang. Bahkan semua bentuk ibadah, kata para ulama, semua bentuk ibadah itu menunjukkan kefakiran seorang hamba yang menjalankannya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan doa, ibadah doa. Menunjukkan kefakiran tidak? Menunjukkan kefakiran dengan gestur tubuh kita yang mengangkat tangan ini. Kemudian ketika kita sholat jamaah, dari ucapan Allahu Akbar, itu kita sedang mengikrarkan bahwasanya Engkau ya Allah, Engkau adalah zat yang maha besar, sedangkan kami adalah makhluk yang sangat kecil dan kerdil, sehingga kami butuh kepadamu ya Allah, zat yang maha besar. Ditambah lagi di awal-awal sholat kita membaca apa jemaah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini berarti nampak ada ibadah yang secara zahir tidak menampakkan kefakiran kita kepada Allah. Contohnya misalkan ibadah puasa, ibadah zakat. Ini secara zahir tidak tampak, tapi kata para ulama semua bentuk ibadah itu menunjukkan kita itu fakir kepada Allah. Dari sisi mana? Ketika kita bersedekah, mengeluarkan zakat, terlihat kefakirannya dari sisi mana jemaah? Terlihat dari sisi kita mengharapkan pahala dari apa? Dari zakat, dari infak, sedekah yang kita keluarkan. Begitu juga dengan puasa. Oleh karenanya sebuah prinsip yang harus kita pegang, sebuah prinsip yang kita harus pegang dan jangan kita lepaskan jemaah, bahwa Allah tidak pernah butuh kepada ibadah seorang hamba, tapi hamba itu yang butuh kepada ibadah yang dia kerjakan. Ketaatan, kemudian amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba itu tidak ada kepentingan di dalamnya bagi Allah, tidak ada kepentingan sama sekali, tidak ada kepentingan sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua melalui lisan Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-8, wa qala Musa, dan Nabi Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Seandainya kalian semua itu kufur, wahai sekalian manusia, seandainya kalian semua itu kufur, durhaka kepada Allah, apa kata Allah? Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ditegaskan juga dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya makhluk yang pertama kali ada sampai makhluk yang terakhir, baik itu dari bangsa manusia atau dari bangsa jin, semuanya itu dalam satu level ketaatan yang paling tinggi, Pak. Mereka semuanya, kata Allah, seandainya semua manusia, semua makhluk berada di level ketakwaan hati yang paling sempurna, ketakwaan mereka itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Dan seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, baik itu manusia, jin, dan seluruhnya, mereka semuanya durhaka kepada Allah, ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Kedurhakaannya mereka itu tidak akan mengurangi kerajaanku. Allah akan tetap mulia, Allah akan tetap terpuji, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap maha perkasa, maha kaya. Dan syaitan, jemaah, syaitan ini berusaha untuk memutar pandangan kita. Sebagian orang menganggap ketika kita beribadah, ketika kita sujud, katanya Allah yang butuh dengan ibadah kita. Waliyadzubillah. Jadi Allah tidak pernah butuh dengan ibadah kita, jemaah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebajikan, kebajikan itu manfaatnya untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Dan seandainya kalian berbuat keburukan, keburukan itu yang akan kepada diri kalian, akan kembali kepada
diri kalian. Dampak positifnya jamaah, kalau kita menunjukkan rasa fakir, ketika hati ini merasa fakir kepada Allah, maka hati ini akan memaksa raga kita ini untuk apa? Bersimpuh di hadapan Allah. Hati yang merasa fakir akan memaksa raga kita ini untuk bersimpuh, beribadah di hadapan Allah. Dan dengan ibadah itu, kata para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika seseorang sudah bisa melakukan sebuah ibadah, maka dengan ibadah itu Allah akan menghidupkan hatinya. Kalau hati seorang itu sudah hidup, maka dia akan merasakan yang namanya kebahagiaan, dia akan merasakan yang namanya ketenangan, dia akan merasakan yang namanya kelezatan. Ya, fa inna hayatal insan bihayati qalbihi wa ruhihi. Sebaliknya, kalau seseorang itu tidak pernah menampakkan rasa fakir, hatinya tidak pernah merasa fakir kepada Allah, sehingga tidak pernah melakukan ibadah, bagaimanapun banyaknya tumpukan harta di rumahnya, saldo ATM-nya membludak, nominalnya sudah tidak terhitung. Kalau itu yang dia miliki tapi tidak pernah ibadah, maka hatinya itu akan tetap kering. Makanya tidak satu dua kali kita mendengar ada orang kaya bunuh diri, orang kaya bunuh diri, orang kaya berusaha, ada orang kaya gila, ada orang kaya yang stres. Kenapa? Sekalipun seseorang, kata para ulama, dia hidup di tanah yang subur, tapi hatinya kering, tidak pernah beribadah kepada Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Dia akan sengsara, jemaah. Sekali lagi, jangan pernah merasa kita berjasa kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Allah menegur kita di dalam surat Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka, kata Allah, orang-orang yang masuk Islam itu merasa bangga. Ada sebagian kita, Pak, ketika sudah nyumbang ke masjid, dia sudah wakaf, kemudian dia sudah bersedekah, dia merasa bangga dan merasa berjasa dengan amalannya itu. Katakan, kata Nabi Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, jangan kalian merasa bangga, jangan kalian merasa berjasa. Justru Allah yang memberikan kepada kalian apa? Anugerah Islam. Kalian bisa beramal itu anugerah. Justru kalian yang harus minta terima kasih kepada Allah. Ya. Justru kalian yang harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang telah memberikan kepada kalian anugerah Islam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebutuh apa kita kepada Allah, sefakir apa kita kepada Allah. Kata Syekh Abdul Razak, sejatinya seorang hamba itu annahu muftaqirun ilallah wa muhtajun ilaih la yastaghni anhu tarfata ain. Bahwasanya kita ini butuh kepada Allah sebanyak hembusan nafas, jemaah. Sebanyak hembusan nafas kita tidak akan bisa lepas dari pertolongan Allah. Sejatinya seorang hamba itu tidak akan bisa lepas dari bantuan Allah walaupun hanya sekejap mata. Dan itu yang kita ikrarkan dalam zikir harian kita, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami untuk bersandar kepada diri kami walaupun hanya sekejap mata. Jadi kita senantiasa fakir kepada Allah, ya, setiap detik, jemaah.
bukan hanya ketika kita jatuh saja. Kita butuh kepada Allah itu bukan hanya ketika kita terpuruk, ya, ketika kita banyak masalah, tapi kita butuh kepada Allah itu setiap saat dan sebanyak hembusan nafas kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tampaknya kefakiran hati seorang hamba kepada Allah tadi ada berapa? Dari dua sisi. Sisi yang pertama min jihatil ibadah, dari sisi ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Sisi yang kedua kata Syekh min jihatil isti'anah atau min jihatil isti'anah, akan tampak kefakiran kita, kefakiran hati kita kepada Allah dari sisi ketika kita meminta permohonan, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa jamaah? Untuk mendapatkan seluruh maslahat bagi diri kita, dunia dan akhirat, dan agar kita terhindar dari segala macam madarat, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karenanya Allah langsung mengajarkan kepada kita doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikan kepada kami bagi urusan dunia kami itu kebaikan, dan bagi urusan akhirat kami pun kebaikan, kemaslahatan kebaikan ya Allah. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab neraka. Jadi sampai waqina adzabannar. Karena ada sebagian orang, Pak, ketika minta kepada Allah, jangan hanya minta kebaikan dunia saja, tapi harus terus kebaikan akhirat. Justru kebaikan dan kemaslahatan akhirat harus kita prioritaskan. Bahkan di doa tadi, untuk akhirat kita mintanya berapa kali? 2. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan dilindungi dari azab neraka. Neraka itu di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Berarti minta akhiratnya 2 kali, minta dunianya berapa? Sekali saja. Tapi ada kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang hanya minta dunia saja. Wa minan nas, dan sebagian manusia, ada sekelompok manusia, man yaqul, mereka berdoa, mereka berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami dunia ya Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ada tidak Pak? Ada. Mintanya dunia saja, mintanya mobil, mintanya motor, mintanya apa lagi Pak? Ada orang yang tawaf, ada video orang Afrika kalau tidak salah, dia tawaf di hadapan Ka'bah dan dia minta apa? Fulus. Yang dia munajatkan hanya fulus. Mana akhiratnya? Jadi ini sisi yang kedua jamaah. Baik. Kemudian poin berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menumbuhkan rasa fakirnya hati kita kepada Allah ini ada beberapa cara yang dijelaskan oleh para ulama supaya hati kita ini senantiasa merasa fakir. Cara yang pertama jemaah, yaitu dengan mengingat-ingat dari mana kita berasal. Mengingat-ingat dari mana kita berasal. Dari mana jemaah? Dari cairan yang hina, min nutfah min mani yumna, dari cairan yang hina, cairan mani yang keluar dari kemaluan ayah kita. Bahkan Syekh Abdul Razak mengatakan, kalau kita ingat-ingat dari mana asal kita, kita tidak akan sombong Pak. Justru kita akan terus merasa fakir kepada Allah. Kita keluar dari lubang yang hina itu 2 kali.
Yang pertama dari kemaluan ayah kita, yang kedua dari kemaluan, mohon maaf, ibu kita. Tidak ada celah bagi kita sombong. Harusnya kita terus merasa fakir kepada Allah. Kemudian cara yang kedua untuk menumbuhkan rasa kefakiran hati kita kepada Allah, mengingat apa status kita. Dengan mengingat apa status kita. Status kita apa jemaah? Apakah kita raja? Bukan. Status kita adalah hamba, abd. Ada tidak budak atau pembantu yang sombong, yang merasa kaya, yang merasa cukup? Tidak ada, Pak. Yang namanya budak itu, dia akan merasa butuh terus kepada majikannya. Dan pemilik kita, yang mengatur kita adalah Allah. Bahkan kita ini, kata Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara, wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya fakir. Kepada siapa? Ilallah. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu semuanya fakir. Allah membahasakannya fakir atau miskin, Pak? Fakir. Apa bedanya fakir dengan miskin? Mana derajat yang lebih rendah? Fakir. Miskin itu masih lebih mending, Pak. Tapi Allah membahasakan kita ini hamba yang fakir. Kita butuh kepada Allah, jemaah. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, di antaranya Syekh Utsman Al-Khamis, ketika beliau menyinggung hadis ini, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, dan Allah ingin memperkenalkan diri manusia kepada diri mereka sendiri. Hakikat manusia kepada diri mereka sendiri. Apa hadisnya? Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hambaku, kata Allah. Kullukum dhalun, semua kalian itu tersesat. Semua kalian itu tadinya tersesat, tidak tahu hidayah. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, kata Allah, lihat Pak, minta sama saya, minta hidayah sama saya. Kalian fakir, minta hidayah itu kepada saya, niscaya aku akan berikan hidayah itu untuk kalian. Ya ibadi, sekalian hamba-hambaku, kullukum ja'i, semua kalian itu tadinya kelaparan. Kalian itu orang yang tidak punya, makhluk yang tidak punya apa-apa. Lapar kalian itu, illa man an'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan makan. Fastab'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan. Dan seterusnya. Lihat, para salaf jamaah, luar biasanya akidah mereka, keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Allah, kefakiran hati mereka kepada Allah, sampai-sampai dalam urusan garam, ya, sampai-sampai dalam masalah urusan garam, mereka mintanya kepada Allah. Kalau kita kan ketok pintu tetangga. Ini jamaah. Kemudian cara yang ketiga untuk menumbuhkan rasa kefakiran hati kita kepada Allah, yang ketiga adalah dengan menyadari bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Wa anna ila rabbik wa inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabb kalianlah, kepada Rabbmu lah semuanya itu akan dikembalikan. Kita, harta kita, semua yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh kepada Allah. Kita harus menunjukkan kefakiran hati kita kepada Allah. Ini
kefakiran hati yang terpuji. Kemudian kita beralih kepada kefakiran hati yang kedua, macam yang kedua, yaitu kefakiran hati kepada makhluk, kepada harta, dan kepada dunia. Jenis atau macam yang kedua ini tercela. Perlu difahami jemaah bahwa ketika seseorang itu tidak suka dengan fakir, tidak suka, ya, di garis bawah, tidak suka dengan kefakiran, kemudian kita merasa menginginkan kecukupan hidup, tercela tidak? Itu tidak tercela, itu sesuatu yang normal. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang di situ kita meminta perlindungan dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kefakiran. Ya Allah, kami tidak mau fakir. Sesuatu yang normal, tidak suka itu, Pak. Yang tercela itu kapan? Ketika hati ini merasa fakir, dalam tanda kutip bergantung kepada makhluk, bergantung kepada harta, bergantung kepada dunia. Ini yang tercela. Kenapa bisa tercela? Alasan yang pertama jemaah, kefakiran hati kepada makhluk, kepada harta, dan kepada dunia itu bisa menghilangkan sifat qanaah. Sifat qanaah itu apa sih? Merasa cukup dengan yang sedikit, merasa ridho dengan pemberian Allah, itu sifat qanaah. Kalau sifat qanaah ini hilang jemaah, maka kata para ulama sebagian besar ketenangan hidup kita juga akan hilang. Oleh karenanya orang-orang yang tidak ada qanaah di dalam hatinya, hidupnya gelisah, hidupnya mudah panas, ya. Ketika dia melihat kenikmatan saudaranya, padahal dia sendiri dia punya mobil misalkan, ternyata saudaranya beli mobil. Orang yang di dalam hatinya hilang sifat qanaah, gampang panas, gampang hasad, sehingga dia tidak tenang hatinya. Dia memandang bahwasanya bagian dirinya itu selalu sedikit. Bahkan ketika hati itu tidak memiliki sifat qanaah, maka akan muncul sifat yang lain, yaitu sifat tamak, rakus. Kata Nabi SAW, seandainya diberikan kepada seorang anak Adam itu 1 lembah emas, maka dia akan meminta 2 lembah emas. Apabila diberikan 2 lembah emas, dia akan minta 3 lembah emas. Dan tidak ada yang bisa memuaskan mulutnya kecuali tumpukan tanah kuburan. Kalau kita ada sifat qanaah di dalam hati kita jamaah, sejatinya kata Imam Syafi'i, anta wa malikud dunya sawa, antara engkau dengan raja-raja dunia itu sama saja, tidak ada bedanya. Ini kenapa macam yang kedua ini, kefakiran hati yang kedua ini tercela. Kenapa Pak? Bisa menghilangkan sifat qanaah. Yang kedua alasannya, akan mengurangi kualitas tauhid dan keimanan kita kepada Allah. Ketika seseorang itu hatinya merasa fakir kepada harta, kepada dunia, maka dia juga akan bergantung tadi. Dia akan menggantungkan nasibnya kepada dunia. Kalau dalam dunia kerja, dia akan menggantungkan nasibnya kepada siapa? Ke perusahaan, kepada bos. Kalau di ranah keluarga, seorang anak akan menggantungkan nasibnya kepada orang tuanya, sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas ini Pak sebetulnya. Sebagian ketika melihat ada orang yang terlihat dari
orang tua yang kaya, seorang anak yang terlahir dari orang tua yang kaya. Fajar ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Fa'amal insan, bahwasanya manusia itu apabila diuji oleh Allah, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya rizki, nikmat, dia mengatakan apa Pak? Fayaqulu rabbi akraman, bahwasanya Rabbku, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan apa? Faqadara alaihi rizqah, disempitkan rizkinya, Allah tahan dulu rizkinya. Fayaqulu rabbi ahana, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Kata Allah apa? Kalla, sekali-kali tidak. Jangan kalian ucapkan seperti itu. Kalian berburuk sangka kepada Allah kalau kalian menyimpulkan hal yang demikian. Jadi mengukur semuanya itu dengan harta, mengukur semuanya itu dengan jabatan, dengan dunia. Ini jamaah, kenapa kefakiran kepada harta, kepada dunia itu tercela? Sekurang-kurangnya ada 4 alasan tadi. Demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa merasa fakir kepadanya, merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menunjukkan rasa fakirnya kepada Allah, dia menghambakan dirinya kepada Allah, maka Allah akan memuliakan dia. Dan barang siapa yang menghambakan diri kepada dunia, menunjukkan rasa fakirnya kepada harta dan dunia, maka dia akan mendapatkan kehinaan sebelum kehinaan yang lainnya. Dia akan menjadi orang yang hina di dunia dan di akhirat. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.